Halo guys, kembali lagi dengan saya Chef Anggi 25. Oke guys, setiap orang pasti pengen gitu punya hati yang selalu tenang, tentram gitu. Pengen punya hati tentram, pengen punya hati tenang gitu. Tenang kalau ada cobaan, tenang kalau ada ujian, tenang menghadapinya, tenang, tentram, enggak khawatir, enggak risau, santai gitu, kalem, hati itu tenang gitu. Apa aja sih, gimana sih cara ngedapetinnya gitu supaya kita memiliki hati yang tenang? Nah, di sini gue bakal ngejelasin nih 5 kunci ketenangan hati. Jangan sampai ketinggalan ya. Yuk simak videonya. Oke guys, yang pertama kunci ketenangan hati adalah yaitu taat kepada Allah dan kepada Rasulnya. Nah guys, sebagaimana kita ketahui, taat kepada Allah merupakan salah satu sifat orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Sementara orang yang beriman dan bertakwa sangat dicintai oleh Allah. Apapun hajat dan keinginannya akan dipenuhi oleh Allah. Apapun masalah yang dihadapinya akan diberikan jalan keluar. Bahkan ia akan dilimpahi rezeki dari jalan yang tak disangka-sangka. Termasuk hatinya akan selalu dilapangkan di setiap keadaan. Bukankah itu merupakan penenang dan pelapang hati? Nah guys, yang kedua yaitu kunci penenang hati dan pelapang hati adalah berzikir dan selalu mengingat Allah, Zat yang Maha Menciptakan. Bahkan lebih luas lagi, selain zikir dengan asma dan sifat-sifat Allah, kategori zikir di sini mencakup zikir mengingat kekuasaan, ciptaan, dan aturan-aturan Allah, ancaman-ancaman Allah, serta tanda-tanda kebesaran Allah. Selain menjadi sebab turunnya ketenangan hati, zikir mengingat Allah juga menjadi sebab selamatnya diri dari melanggar larangan-larangan Allah. Bayangkan, di saat kita berkeinginan untuk melakukan maksiat kepada Allah, kemudian segera mengingat Allah, niscaya kita akan mengurungkan keinginan itu. Pasalnya, kita merasa takut terhadap siksa dan ancaman Allah. Alangkah baiknya dan memang semestinya hati kita selalu mengingat Allah kapanpun dan dimanapun. Baik zikir itu dengan lisan, dengan hati, maupun dengan keduanya. Baik secara johar atau suara keras, maupun secara sir atau suara pelan. Adapun jaminan Allah bagi orang yang selalu berzikir kepada Allah sudah dijelaskan dalam Al-Quran, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, yang artinya ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati akan selalu tentram. Quran surat Ar-Ra'd ayat 28. Kemudian guys, kunci yang ketiga yaitu untuk meraih ketenangan dan kelapangan hati adalah bertaubat dan berserah diri kepada Allah. Setiap manusia pasti berbuat dosa dan kesalahan. Obatnya adalah bertaubat kepada Allah. Orang yang berdosa kemudian bertobat ibaratnya orang yang kotor kemudian mandi. Hal itu harus segera dilakukan. Jangan menunggu dosa itu berkarat dan berakibat mengeraskan hati. Selain bertaubat, jika kita ingin tenang dan lapang hati, harus berserah diri kepada Allah. Apapun yang datang dari Allah, kita terima dengan keikhlasan, berprasangka baiklah kepada Allah. Sebab di balik sesuatu yang kurang kita senangi, ada rahasia besar dan kebaikan yang hendak Allah berikan.
ingatlah apapun yang diberikan Allah kepada hamba-hambanya pasti baik. Sebab kurang baik itu hanya menurut pandangan mata kita. Setiap kita sudah berbuat lalai atau berbuat dosa, segera akhiri dengan taubat, setidak-tidaknya dengan istighfar. Setiap kita menerima ujian atau hasil yang kurang sesuai dengan harapan, segera serahkanlah kepada Allah. Berusahalah lebih baik, lebih keras lagi, lebih sering lagi berdoa dan memohon kepada Allah. Adapun hasilnya di mana Allah. Syukurilah setiap apa yang sudah Allah berikan kepada kita, besar ataupun kecil. Sebab dengan syukur nikmat Allah akan ditambah. Dengan berserah, hidup menjadi ringan tanpa beban. Ibnu Athaillah pernah berpesan, jangan pernah memikirkan sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah, sebab itu bukan urusan hamba. Dipikirkan pun hanya akan membuat beban. Hamba hanya berusaha dan berdoa. Hasilnya di mana Allah, terserah Allah. Jika kita sudah berkeyakinan demikian, niscaya hati akan tenang dan lapang. Kemudian guys, kunci yang keempat yaitu penenang hati. Kunci keempat penenang hati adalah memperdalam ilmu Allah, ilmu agama. Tidak bisa disangka sempitnya hati kita akibat kurangnya ilmu Allah dalam hati kita, kurangnya ilmu agama. Maka salah satu kunci penting meraih ketenangan hati adalah mendalami ilmu-ilmu Allah. Sebab dengannya hati kita akan tenang dan terang dari gelapnya kebodohan. Karena itu, selagi ada waktu, tuntutlah ilmu Allah. Pelajari ilmu Allah, perdalamlah ilmu Allah. Niscaya hati kita akan lapang dan terang. Ingatlah, ilmu itu cahaya yang selalu menerangi pemiliknya, sekaligus menuntunnya ke jalan keselamatan. Kemudian guys, yang terakhir yaitu kunci kelima ketenangan hati dan selalu menolong sesama. Orang yang selalu menolong kesulitan orang lain, maka akan ditolong oleh Allah. Siapa saja yang membukakan kesulitan sesama muslim, maka Allah akan menghilangkan kesulitannya pada hari kiamat. Bukanlah ketika mendapat pertolongan orang lain, hati kita menjadi tenang, menjadi senang? Maka itu pula yang dialami oleh orang lain saat ditolong oleh kita. Maka mulai dari sekarang, perbanyaklah membantu orang lain. Niscaya kita akan mendapatkan pertolongan Allah. Maka dari itu, marilah kita menebar kebaikan, sebab itulah kebaikan yang akan kembali kepada kita. Tolonglah orang lain, niscaya kita akan mendapat pertolongan. Bukalah kesulitan orang lain, niscaya kesulitan kita pada hari kiamat akan dibukakan oleh Allah, diberikan jalan oleh Allah. Semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa mendapat pertolongan Allah, serta di akhirat kita termasuk hamba-hamba yang mewarisi surganya. Amin ya rabbal alamin. Nah guys, itulah tadi 5 kunci ketenangan hati. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.